Fenomena suhu panas dirasakan warga di sebagian wilayah Indonesia. Dalam 10 hari terakhir, suhu di Jakarta berada di angka 35 hingga 37 derajat Celcius. Lebih tinggi 1 derajat dari suhu normal musim panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut fenomena El Nino memicu berkurangnya curah hujan yang berdampak pada musim kemarau yang panjang. BMKG pun memprediksi cuaca panas berlangsung hingga bulan Oktober, lalu berangsur menurun di bulan Desember. Oktober ini masih diperkirakan akan berlangsung fenomena suhu terik atau suhu panas ini. Nah, seiring dengan di bulan Oktober hingga Desember, beberapa wilayah akan memasuki awal musim hujan. Walaupun memang karena ada faktor fenomena El Nino, juga curah hujan akan minim. Cuaca panas juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan. Suhu di wilayah ini mencapai 37,5 derajat Celcius dan menjadi yang tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Kemarin tercatat itu hingga 37,5 derajat. Nah, 37,5 derajat itu merupakan rekor tertinggi ke-8 di stasiun klimatologi Banten ini. Di Surabaya dan sekitarnya, peningkatan suhu panas juga terjadi. Namun BMKG menilai suhu masih normal, berkisar 33 hingga 35 derajat Celcius. Surabaya di bulan September sampai dengan Oktober itu nilai suhu maksimum berkisar antara 33 sampai 35 derajat Celcius. Yang normal itu suhu maksimum tercatat di 35 derajat Celcius. Cuaca panas terik dikeluhkan warga karena mulai berdampak pada kesehatan mereka. Yang saya rasakan dehidrasi, kekurangan minum ya. Dehidrasi, terus badan agak gak enak gitu. Kayak flu, demam, batuk itu tuh sangat mempengaruhi banget gitu dari cuaca ekstrim panas kayak gini. Dari suhu tubuh yang awalnya biasa-biasa jadi batuk, flu karena perubahan cuaca. Dewan Pertimbangan PBID menyebut sejumlah gejala penyakit muncul akibat suhu panas terik seperti demam, mual, dan juga pusing. Kita panas, jadi kita perlu periksa temperatur badannya. Kalau di atas 37 itu mulai panas, kita harus cari sebabnya. Bisa karena udara panas, bisa karena sebab lain. Bisa juga gejala yang lain adalah kulitnya menjadi kemerahan. Kemudian nadi kita menjadi cepat dan kuat. Cepat dan kuat, serta ada sakit kepala, kemudian sempoyongan, kemudian ada mual, dan kadang-kadang menjadi kehilangan kesadaran. Ia menambahkan, untuk mengantisipasi dehidrasi akibat suhu panas, masyarakat diimbau untuk mengonsumsi air mineral yang cukup, serta menghindari makanan yang manis. Tim Liputan, Kompas TV. BMKG memprediksi suhu panas terik berlangsung hingga Oktober. Apa yang menjadi penyebab suhu panas terjadi serta bagaimana langkah antisipatif yang harus dilakukan agar terhindar dari dampak buruk suhu panas? Kita berbincang dengan Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, juga bersama dengan Anas Ma'ruf, Direktur Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. Selamat malam Pak Guswanto, Pak Anas. Friska, Pak Anas. Ya, selamat malam Pak Gus, Pak Friska, salam sehat untuk kita semua. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Saya ke Pak Guswanto. Jadi masyarakat kan merasakan, termasuk saya, bahwa suhu panas ini terjadi lebih panas lah dibanding biasanya. Sebenarnya faktornya apa saja yang menyebabkan ini, Pak Guswanto? Baik, Friska. Jadi fenomena panas terik yang terjadi saat ini sebenarnya dipicu oleh kondisi dinamika atmosfer. Antara lain, yang pertama, saat ini kan di musim kemarau ya. Sedangkan kalau kita lihat tutupan awan hujan atau pertumbuhan awan itu sangat jarang, khususnya untuk wilayah di selatan Katulistiwa. Ya, ini yang menyebabkan bahwa dengan adanya kondisi cerah tanpa tutupan awan, ini menyebabkan penyinaran matahari itu intens, langsung masuk ke bumi ya, tanpa adanya hambatan dari
awan yang biasanya ada. Ya. Dan suhu inilah yang menyebabkan kondisi ini yang menyebabkan suhu itu meningkat. Dan yang kedua, kita lihat bahwa bulan September sebenarnya tepatnya sih tanggal 23 yang lalu ya, itu ada gerak semu matahari, di mana seolah-olah matahari itu bergerak dari ekuator menuju ke selatan. Nah, pada saat menuju ke selatan ini kan melintas di ekuator. Nah, inilah yang menyebabkan dampak penyinaran matahari juga relatif intens di ekuator. Dan kemudian ada faktor fenomena yang lain itu misalkan dengan adanya kecepatan angin, kemudian adanya kelembapan udara, itu hal-hal lain yang bisa menyebabkan untuk suhu itu kalau tidak ada angin, tidak ada kelembapan relatif yang tinggi, maka suhu akan naik. Seperti itu kira-kira, Priska. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini tentu kan dampak ke kesehatan warga apa yang harus kita siapkan. Kalau dari Kementerian Kesehatan, Pak Anas, apa penyakit yang biasanya kerap muncul atau juga harus diantisipasi oleh warga dengan kondisi suhu panas seperti saat ini? Ya, baik Mbak Friska. Jadi tentu suhu yang tinggi ini kan tidak biasa bagi kita ya di Indonesia. Ya. Mungkin kalau kita pernah yang ke Tanah Suci itu kan pernah juga merasakan suhu yang tinggi. Tapi begini, memang banyak risiko yang kesehatan yang bisa diakibatkan karena suhu yang tinggi ini ya. Yang fatal itu adalah kalau terjadi heat stroke. Jadi semacam stroke, suhu panas yang tinggi sehingga tubuh nggak bisa mengontrol suhunya dan kemudian bisa terjadi kejang dan kemudian juga bisa berakibat fatal ya. Nah, tetapi ini bisa terjadi pada kelompok rentan terutama yang lemah lah badannya gitu. Nah, tetapi yang sering terjadi itu adalah heat exhaustion, jadi mudah lelah gitu, mudah lemah. Kemudian juga ada juga bisa heat cramp ya. Jadi kalau kita di udara terbuka atau di ruang terbuka panas kemudian melakukan aktivitas, ini bisa terjadi kram ya, baik pada otot-otot kaki, perut, kemudian juga lengan dan sebagainya ya, karena mineral yang tidak seimbang. Tetapi hal lain juga bisa terjadi ya, contoh seperti dehidrasi yang tadi disebutkan oleh salah satu yang diwawancari ya, warga itu ya. Jadi dehidrasi ini juga bisa terjadi. Di samping itu juga iritasi yang langsung nih ya, iritasi pada kulit, pada mukosa seperti mata dan sebagainya. Nah, selain itu juga penyakit-penyakit pernapasan ya, karena ini sekarang ini kan kita juga polusinya sedang tinggi dan polusi udara ini bisa diperparah akibat kering ya oleh suhu yang tinggi ini. Jadi penyakit pernapasan tentu juga bisa muncul seperti ispa, radang paru, pneumonia, asma, PPOK dan sebagainya. Nah, tetapi kita juga perlu mewaspadai beberapa penyakit yang sensitif iklim ya. Contoh seperti DBD, malaria, kemudian juga penyakit diare. Ini kan penyakit-penyakit yang sensitif iklim. Nah, tetapi juga penting juga ternyata beberapa penyakit kardiovaskuler seperti jantung, stroke, kemudian juga hipertensi itu bisa meningkat juga karena adanya suhu yang tinggi ini. Demikian Mbak Ista. Penyakit-penyakit tadi yang diakibatkan oleh suhu panas secara langsung sudah ada laporannya atau tidak Pak Anas sampai sekarang? Nah, sampai sekarang ini baik itu pelaporan dari puskesmas maupun rumah sakit kita belum menemukan atau belum ada laporan peningkatan kasus ya. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak waspada, tetap ini kita waspadai dan tentu kita sedang meningkatkan sistem surveillance untuk mendapatkan pelaporan-pelaporan yang lebih update lagi ya. Tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan. Tapi dipantau secara detail ya Pak ya, misalnya penyakit tadi munculnya karena suhu panas atau bukan begitu ya? Ya, betul. Nah, kalau di BMKG sendiri tentu kan warga juga harus waspada. Wilayah mana sih sebenarnya yang paling terdampak dengan suhu panas ini, Pak Agus? Baik, kalau kita lihat dari pemantauan suhu yang ada di BMKG, suhu panas ini tertinggi ya kalau kita lihat, Priska. Ya. Yang pertama itu di stasiun klimatologi Semarang itu mencatat 37,8 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk di Jawa Barat itu mencatat juga 37,8 itu di Bandara Kertajati. Oh, Subang. Dan untuk Jabodetabek sendiri itu sebenarnya suhunya berkisar antara 35 hingga 37,5. Nah, 37,5 derajat Celcius ini terjadi di Tangerang Selatan.
Oh, pantesan di sekitar rumah saya kerasa Ya, lebih panas dari biasanya. Tapi ya memang karena lebih kering juga ya. Dengan suhu ya. segitu biasanya memang kita daerah tropis sudah terbiasa, tapi dengan lebih kering cuacanya, jadi juga Eh, lebih beda begitu ya dibandingkan dengan betul. pekan-pekan lalu atau bulan kemarin bahkan. Ya, barangkali begini Briska, bahwa suhu maksimum ini memiliki variasi ya antara 35 sampai 38. Oh, Nah, oke. karena posisinya itu sering tinggi terus, 37, 37, kemudian kan pasti jarang ke 35 dan ke 34. Itulah yang membuat bahwa olah-olah bahwa hari ini itu lebih Panas panas gitu ya. dari hari kemarin. Mhm. Seperti itu. Nah, kalau selepas Oktober prediksinya sudah Nah, masuk musim penghujan, apalagi apa artinya suhunya ya, sudah kemungkinan bisa kembali normal, Pak Agus? baik. Seperti yang diprediksi oleh BMKG bahwa perakiraan awal musim hujan tahun 2023-2024 itu akan secara umum itu di bulan November jatuhnya. Oh, Bukan berarti semua serempak, tidak. Jadi wilayah Indonesia sangat luas, maka yang secara umum masuknya di November. Di bulan ini September juga ada yang sudah masuk. oke. Tapi wilayahnya itu kalau kita lihat itu di Sumatera Barat, kemudian di Riau bagian selatan. Nah, itu sudah masuk. Hmm. Nanti di bulan Oktober ini juga akan masuk kembali. Misalkan kita lihat Jambi, Sumatera Selatan bagian utara, Jawa Tengah bagian selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah bagian barat, dan Kalimantan Timur. Nah, selebihnya nanti akan masuk di bulan November. Ya. Sedangkan DKI Jakarta sendiri itu akan masuk di bulan November bersama dengan sebagian besar Banten. Nah, seiring dengan itu berarti nanti kan pertumbuhan awan atau tutupan awan hujan itu semakin banyak. Ya. Maka menghalangi sinar matahari langsung yang bisa intens ke dalam permukaan bumi. Ya. Nah, di samping itu gerak semu matahari itu sudah sangat menjauh ke arah selatan Oke. dari wilayah Indonesia. Itu kira-kira. Nah, dengan gambaran ini Pak Anas, kalau tadi kan kata Pak Anas, pemantauan di fasilitas kesehatan juga apakah ada kasus misalnya penyakit tertentu akibat suhu panas ini tetap dipantau, juga disiapkan vaskesnya. Tapi di sisi lain dari warga khususnya, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan dengan kondisi seperti ini, dengan ya paling simpelnya dehidrasi tadi ya Pak ya, yang Ya. rentan sekali terjadi. Apa Ya. Pak Anas yang bisa dilakukan warga? Ya. Ya. Jadi ini keunggulan kita kan saat ini kita bisa tahu suhu dengan cepat ya. Ya. Jadi Android kita itu atau gadget kita itu bisa memberikan info terkait dengan suhu saat ini. Jadi saya pikir kita perlu melakukan upaya-upaya untuk mencegah dampak kesehatan dari suhu yang ekstrim ini ya. Di antara tadi yang sudah disebutkan, jadi minum yang banyak, yang cukup gitu, supaya menghindari dehidrasi. Kemudian juga menghindarkan dari sengatan langsung ya, misalnya menggunakan pelindung seperti topi, payung itu juga perlu, penting ya. Apalagi kalau kita tahu suhunya terutama di saat-saat puncaknya, pukul 11 sampai pukul 15 ya Pak Gusman ya. Ya. Nah, kemudian juga saya kira dari sisi berpakaian ya, jadi kita sarankan juga pakaian itu kalau bisa yang ringan dan longgar, kemudian hindari pakaian yang berwarna gelap karena gelap ini kan bisa menyerap panas ya. Kita harapkan warna-warna yang cerah gitu sehingga tidak menyerap panas. Kemudian juga pada puncak-puncak suhu yang tinggi kita hindarkan untuk berada di luar ruangan. Kalaupun berada di luar ruangan, itu kita cari tempat-tempat yang relatif teduh ya. Kemudian bisalah kita juga menambah untuk menghindari iritasi dan sebagainya dengan sunscreen atau pelindung-pelindung kulit yang saat ini juga banyak di pasaran ya. Kemudian juga perlu juga misalnya kita menggunakan masker kain yang bisa dibasahi atau disemprot, menggunakan semprot air juga. Kalau kita di tanah suci kan biasa tuh menggunakan semprot air bisa juga untuk mengurangi dampak dari suhu yang panas ini. Dan ini penting juga nih tip ya. Jadi di dalam suhu panas yang tinggi ini jangan sampai ada seseorang siapapun gitu ditinggalkan di tempat parkiran dalam keadaan pintu terkunci atau terjebak dalam mobil yang diparkir gitu. Ini juga berbahaya. Itu beberapa tip yang barangkali bisa kita lakukan dalam rangka untuk menghindarkan dampak buruk kesehatan dari suhu yang panas ini. Ya tadi hal yang kecil tapi sering kali dilupakan ya Pak Anas ya. Di dalam
mobil tertutup misalnya karena dengan kondisi seperti ini. Nah kalau Pak Guswanto, bagaimana membedakan ini dengan heat stroke atau gelombang panas? Baik, jadi kalau gelombang panas itu, Friska, sudah ada definisinya bahwa gelombang panas itu paling tidak suhunya itu lebih 5 derajat dari rata-ratanya. Misalkan tadi saya sampaikan 38, Ya. maka suhunya harus ditambah 5 paling tidak. Ya, itu berarti bisa 43. 43, ya. Ya, yang kedua ada syarat lagi bahwa dia paling tidak 5 hari secara berturut-turut atau lebih. Jadi tidak hanya sehari, dia 5 hari berturut-turut. Dan kemudian sebenarnya untuk di Indonesia sendiri untuk panas terik harian ini, suhu maksimum ini, terkadang saya mendapati informasi yang di gadget dari informasi yang sumber tidak resmi ya, itu ada yang menyampaikan sampai 42. Nah, saya terkadang terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak punya alat pengamatan di Indonesia, dia bisa menyebutkan, dia nggak punya, kasarnya kalau dia tidak punya termometer di Indonesia kok bisa menyebut suhunya 42. Ya, Itu kadang-kadang yang perlu kita antisipasi. Jangan sampai masyarakat terpancing dengan atau ada misinformasi, itu yang bahaya juga ya. Betul. Nah Pak Anas, kalaupun tadi kondisi yang membedakan dengan heat stroke, nah apa yang berbeda suhu panas ini dengan heat stroke? Kalaupun terjadi heat stroke, apa yang harus dilakukan? Ya, tentu kalau serangan panas atau sengatan panas ini kan relatif fatal ya akibatnya. Oleh karena itu tentu begitu ada seseorang yang tiba-tiba katakanlah misalnya tidak sadar dalam cuaca yang panas, nah kemudian kita perlu lakukan pertolongan segera ya. Cek dulu suhunya, biasanya dengan punggung tangan juga bisa kalau tidak ada termometer katakanlah. Kemudian yang penting adalah kalau dia masih sadar, beri segera cairan ya, beri segera cairan. Kemudian tentu di tempat yang teduh dulu, ya dingin dulu, kemudian kalau bisa dikompres dengan air yang suhu kamar atau air dingin dan sebagainya supaya suhunya segera turun. Nah ini harapannya itu, dan kemudian segera dibawa ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Ini bagi terutama kelompok-kelompok rentan ya, yang mudah ya biasanya usia lanjut gitu, atau mungkin orang dengan kerentanan tertentu yang bisa mengalami yang fatal akibat suhu yang tinggi ini. Demikian Mbak Friska. Kita sama-sama berdoa tetap sehat, tetap terhidrasi, tetap bisa menjaga juga gizi untuk juga kita bisa beraktivitas dengan baik di tengah suhu panas ini. Sehat selalu Pak Guswanto, terima kasih. Pak Anas Ma'ruf. Terima kasih. Terima kasih, sehat selalu Mbak Friska, Pak Anas. Terima kasih, selamat malam. Sehat selalu, salam sehat.